Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid wa nusalli wa nusallim ala khairi sajid sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man hassana bil ijtima'i fil masajid wa ala alihi wa sahbihi ma dama fi hadha ad-dunya sajid. Amma ba'd. Habaib yang kita muliakan, Habib Tahir dan yang lain yang menghadiri, para alim ulama, guru-guru kita, baik yang dari seberang maupun yang dari kota Jambi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Islam Masjid Ar-Rawdah, semoga kita semua senantiasa termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampunkan Allah dosa-dosanya, dimaafkan Allah kesalahannya, dikabulkan Allah segala doa-doanya, dijagakan Allah dan diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membacakan hikmah yang ke-50 dari kitab Al-Hikam atau Al-Hikam Al-Ata'iyah yang disusun oleh seorang kekasih Allah, waliullah, seorang sufi besar yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahul aziz. La saghirata idza qabalaka 'adluh wa la kabirata idza wajahaka fadluh. Terjemah harfiahnya, sesuatu dosa tidak menjadi dosa kecil jika diukur dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menilai hambanya. Wala kabirata idza wajahaka fadluh, dan tidak dianggap dosa besar jika dipandang dari anugerah dan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Ubbad an-Nafari rahimahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab Al-Hikam Ibn Ubbad An-Nafari, semoga Allah merahmatinya, iza zaharatus sifatul aliyatu batalat a'malul amilina, fa idza zaharat sifatul adli ala man abghadahu wa maqatahu batalat hasanatuhu wa 'adat saghairuhu kabairah. Apabila yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat ketinggiannya, apabila Allah menilai dari sifat kegagah perkasaannya, ketinggiannya, kehebatannya, kedahsyatannya, kepantasannya, maka tak berarti amal-amal yang dikerjakan oleh orang-orang yang beramal ini. Sesungguhnya tidak cukup amal-amal hamba dalam bersyukur kepada Allah, dalam membalas jasa Allah, dalam berterima kasih kepada Allah, maka seluruh amal-amal dan ketaatannya tidak mencukupi. Apakah cukup salat yang 5 kali sehari semalam atas anugerah kepada seorang hambanya yang diberikan Allah kehidupan, diberikan Allah rezeki, diberikan Allah keselamatan panca inderanya, matanya sehat, hidungnya, telinganya, badannya, kemampuannya bicara, dia dapat rezeki makan setiap harinya, dia dapat kelebihan rezeki yang dia dapatkan, dia dapat menghirup udara Allah kapanpun juga. Apakah ini cukup dibayar dengan solat yang 5 kali sehari semalam oleh seorang hamba?
jika diukur dari anugerah ketinggian Allah, kehebatan Allah, dan apa yang Allah berikan kepada hamba, maka tak berarti amal-amal hamba tersebut. Fa idza zaharat sifatul adli, atau juga dapat dipengertian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kasih, yang maha baik, yang maha pengampun, yang maha pemaaf, yang maha penerima, yang maha hebat, yang sebenarnya tidak memerlukan amal-amal soleh hambanya kepadanya. Itu jika diukur dari ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika yang ditampakkannya adalah sifat-sifat kegagahannya, sifat keadilannya yang semestinya, yang sepantasnya bagi hamba, jika berbuat baik dibalas kebaikan, tapi jika berbuat buruk akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dimurkainya, maka bagi orang-orang yang dimurkai Allah, ala man abghadahu wa maqatahu batalat hasanatuhu, sebaliknya batallah segala kebaikan-kebaikan yang dipersembahkannya. Artinya kalau Allah sudah menunjukkan sifat keadilannya dan Allah membalas serta menghukum seorang hamba yang dimurkainya, maka apapun kebaikan yang terbit dari hamba itu tidak ada artinya. Wa'adat saghairuhu kabairah, bahkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba yang dimurkai Allah adalah dosa-dosa yang besar. Ini sebuah nasihat yang sangat dalam. Maksudnya adalah bagaimana kita berupaya agar kita termasuk hamba yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tujuan kita. Kita menginginkan kita termasuk hamba yang diampunkan Allah. Sebab kalau kita ingin mengandalkan amal-amal kita, tidak ada apa-apanya. Jadi kita mengharapkan maghfirah dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah dan kasih sayang Allah serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam sebuah doa, seorang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa, Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta, yaitu Al-Imam Abul Hasan Asyadili. Ya Allah, jadikanlah keburukan-keburukan yang aku lakukan ini karena kejahilanku, karena kebodohanku, karena ketidakmengertianku, adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan tetapi dari orang yang engkau cintai. Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta, jadikanlah kesalahan-kesalahanku ini, anggaplah kesalahan-kesalahan yang aku lakukan, sengajakah atau tidak sengajakan, engkau ampunkan karena dari orang yang engkau cintai. Inilah tujuan kita, harapan kita kepada Allah. Semoga kita termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taj'al hasanati man abghadta, sebaliknya ya Allah, janganlah engkau jadikan walaupun yang terbit dariku ini kebaikan-kebaikan, tetapi kebaikan-kebaikan dari orang yang engkau murkai. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab kalau sudah Allah murka, tidak ada artinya lagi kebaikan-kebaikan. Orang kafir, walaupun sedunia impak sedekahnya, segunung uang yang diberikannya, maka hanya sebagai fata morgana. Tidak ada apa-apanya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memurkai mereka, karena mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baliknya dari orang-orang yang beriman, maka setiap amalnya walaupun sedikit dianggap besar, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kesalahan-kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanati man abghadta.
fal isaa'ah la tadurru ma'al hubbi minka. Seorang hamba yang engkau telah kasihi ya Allah, maka setiap kesalahannya pasti akan engkau ampunkan. Bagi orang-orang yang disayangi Allah, walaupun salah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanat, dan perbuatan baik, la tanfa'u, tidak ada manfaatnya, ma'al bughdhi minka, kalau engkau sudah murka. Jadi kalau Allah sudah murka, maka apa yang dilakukan hamba tersebut sia-sia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Karena itu berharaplah, yakinlah, gapailah cinta Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berupayalah untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan agar dapat dicintai Allah, cintai yang dicintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam doa Nabi mengajarkan, Allahumma rzuqni hubbak, ya Allah anugerahkan kepadaku cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu atau yang engkau cintai, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang menyebabkanku menjadi dekat kepadamu. Kita cintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita kenal dengan para salihin, para aulia wal ulama was salihin. Dalam kitab Sulamut Taufiq disebutkan, min wajibatil qalbi mahabbatus salihin. Hati yang beriman wajib di hatinya ada cinta kepada orang-orang saleh. Itu ciri daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza zahara wasful karam wal fadli liman ahabbahu idmahallat sayyi'atuhu wa raja'at kabairuhu saghaira. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlakukan hambanya dengan cintanya, dari sifatnya yang dermawan yang memberikan anugerah, maka dosa-dosa hamba itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun, mohon dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara orang yang dikasihi oleh Allah yang tadi kita sebutkan, mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan melakukan hal-hal yang dicintai Allah. Salah satunya adalah berakhlakul karimah. Orang yang hatinya baik dicintai Allah, orang yang hatinya bersih dicintai Allah, orang yang pemaaf dicintai Allah, orang yang penyabar dicintai Allah, orang yang selalu bertobat kepada Allah dicintai Allah, orang yang dermawan berhati lembut dicintai Allah. Yaitulah al-akhlaqul mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Berupayalah kita memiliki sifat-sifat yang terpuji tersebut. Berupayalah kita buang sifat-sifat buruk yang tidak disukai Allah, sifat dengki, sifat riya, sifat takabbur, sifat dendam, dan sebagainya. Kita buang dari hati kita, karena Allah tidak menyukai itu berada dalam hati orang-orang yang beriman. Allah suka jika di hati hambanya berisi kasih sayang, berisi simpati, empati, simpati, yaitu menghargai, memuliakan orang, menghormati orang, mengasihani orang. Karena Allah menyukai hamba-hambanya yang menyukai dan mencintai saudara-saudaranya yang seiman dan seagama. Al-muslim akhul muslim, kata Nabi. Dan kita diperintahkan untuk saling kasih mengasihi antara satu sama lainnya.
Al-mutahabbuna fillah, yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai Allah, maka kesalahan-kesalahan hamba itu dimaafkan Allah, taubatnya diterima Allah, perbuatan salahnya pun dipandang kecil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di hatinya dia penuh takut, penuh harap, penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai Rasulullah, berupaya mengamalkan perintah Rasulullah dengan segenap jiwa raganya, dan mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Namun jika dia melakukan kesalahan, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendapatkan cinta Allah yang kita sebutkan di antara rahasia-rahasianya, termasuk jika kita dapat dicintai oleh para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita masih dapat ridha orang tua kita meridai kita, para kekasih Allah menyukai kita. Jika ada nama kita di hati para kekasih Allah, maka hati para kekasih Allah itu adalah maudhi'u nazari rabbil alamin, tempat Allah memandang. Semoga nama-nama kita ada di dalamnya. Dengan keberkahan cinta Allah, keberkahan kedekatan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan barakahnya, keberkahan. Karena itulah yang disebut kenapa kita selalu mencari barakah. Barakah itu maknanya ziyadah, dan itu adalah ajaran agama kita. Rugilah orang yang tidak mau barakah. Dan barakah itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahasia-rahasia itu disimpan, diberikan kepada orang-orang yang diinginkan Allah. Dan orang-orang yang diinginkan Allah, ciri-cirinya adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, berkata seorang wali besar, Al-Imam Yahya bin Mu'adz, semoga Allah meridainya, dan semoga dengan menyebut namanya Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya kepada kita. In wada'a alaihim adlahu lam tabqa lahum hasanah. Kalau Allah sudah menilai seorang hamba dari sisi keadilannya, maka tidak ada artinya amal-amal baik yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Dulu kita jelaskan, Allah memiliki sifat-sifat yang tergambar dari Al-Asma'ul Husna. Lalu para ulama memberikan klasifikasi umum agar kita mudah mengenalnya, yaitu ada sifatul jamal, sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi keindahan Allah yang maha indah. Allah maha kasih, Allah maha sayang, Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha penutup aib, Allah maha mengasihani hamba-hambanya. Namun ada juga sisi yang disebut dengan sifatul jalal, sifat-sifat keperkasaan Allah. Allah maha gagah, Allah maha kuat, Allah maha membalas, Allah siksanya sangat pedih, Allah maha dahsyat. Karena itu kita diimbangkan dengan dua sifat utama, khauf dan raja, takut dan harap, mesti ada dalam jiwa kita. Rasa takut kepada Allah dan rasa harap, keyakinan husnuzon kepada Allah yang maha memiliki sifat-sifat yang indah. Kalau Allah memperlakukan hamba dengan sifat perkasanya, maka yang dibuat hamba itu tidak ada artinya. Yang tadi kita jelaskan, kalau kita bilang amal kita ini terima kasih dengan Allah, tidak ada apa-apanya, tidak cukup. Dari pagi sampai malam 24 jam kita sujud pun tidak cukup kalau namanya membalas. Karena itu bukan membalas namanya, tapi kita menghambakan diri.
yang diistilahkan oleh para ulama sufi dengan al-ubudiyah wal ubudah. Tugas kita ibadah dan mengakui hamba sebagai hamba, serta bagaimana kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Sifat-sifat hamba inilah yang harus kita tunjukkan kepada Allah. Seorang hamba mengenal tuannya. Seorang hamba pasti tidak akan berani kepada tuannya. Seorang hamba pasti tidak berbicara yang tidak sopan dengan tuannya. Seseorang hamba pasti tahu diri dengan tuannya. Itu makhluk, apalagi kita kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang Allah ukurkan kepada kita sifat keadilan, tidak ada apa-apanya. Makhluk ini kosong. Tapi karena Allah Maha kasih sayang, wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', rahmat Allah itu memenuhi segala-galanya, dan rahmat Allah lah yang menyebabkan kita masih hidup. Dunia masih ada, Jambi masih ada, kita masih menghirup udara. Kalau diukur daripada maksiat, sudah selesai dunia ini. Kalau Allah memandang betapa dahsyatnya maksiat hambanya, sudah hancur. Tapi karena kasih sayang Allah, dan salah satu asbabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berdoa kepada Allah melindungi kita, untuk menjagakan kita, untuk mengasihani kita, untuk jangan menurunkan azab kepada umatnya, untuk menjadikan dunia ini kiamat. Umatnya sudah diangkat dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkat doa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.